Halo cuy, balik lagi bersama gue. Kalau kalian beberapa hari lalu udah ngeliat postingan gue bahwa gue dikirimin seperangkat alat gaming-gamingan dari MSI Gaming Indonesia. Dan di video kali ini gue mau nge-review salah satunya dulu. Yang pertama adalah mouse-nya, yaitu MSI Clutch GM50. So langsung aja kita mulai dari kelengkapannya. Nah yang pertama pastinya kita dapat sebuah boxnya, dan boxnya mau gue komentarin sedikit. Boxnya ini keren banget, udah segitu dong. Terus kita dapat sebuah semacam quick user guide gitu, dan yang terakhir pastinya dapat sebuah mouse-nya. Ini dia MSI Clutch GM50 dengan desain yang ganteng, fix no debat sih. Nah untuk scroll wheel-nya dia udah dilapisin dengan karet, dan karetnya menurut gua bagus karena kerasa ngegrip, feel-nya juga enak. Terus ada aksen lampu-lampuan yang menurut gua nyeleneh, karena di bagian kanan ini ringnya gede sampai keluar-luar, tapi di bagian kiri ringnya tuh cuma di dalam doang. Dan jujur menurut gua keren sih, nggak tahu ngeliat itu keren aja, soalnya beda kali ya. Kemudian untuk di bagian belakang scroll wheel-nya ada satu buah tombol DPI. Sebelum lanjut, gue mau kasih tahu ada satu hal yang gue temukan dari MSI Clutch GM50 ini yang menurut gue cukup mengganggu. Ya, seperti yang kalian lihat, ada semacam rattle body di bagian belakang klik kanan ya. Dan menurut gue ini cukup mengganggu karena suaranya tuh lumayan kenceng. Cuman gue nggak bisa konfirmasi apakah semua Clutch GM50 mengalami hal yang sama. Gue harap sih cuman satu-satunya unit yang ada di gua doang nih yang mengalami hal kayak gini. Soalnya harusnya unit yang ada di gua ini unit demo ya. Meskipun pas nih barang datang itu masih BNIB alias brand new inbox. Jadi gua yang unboxing. Oke, lanjut lagi. Untuk di bagian kirinya pastinya ada mouse button 45 yang penempatannya menurut gua ngepas dan bentukannya juga gede, jadi gampang banget untuk diklik. Dan travelnya gue suka karena nggak terlalu jeblos. Gue soalnya pengguna banget nih dari mouse button 45 ini. Kemudian di bagian bawahnya ada grip-gripan yang sayang sekali belum dilapisin karet, jadi masih plastik biasa, cuman dikasih tekstur-teksturan. Di bagian kanannya juga sama. Kemudian untuk kabelnya dia panjangnya sekitar 2 meter, dan sayang sekali tidak ada sleeving sama sekali di sini. Meskipun karetnya ini kerasa lumayan oke karena dipegangnya tuh halus banget. Untungnya USB headernya udah pakai gold plate. Overall dari segi desainnya, jujur ini gue suka banget, terutama di bagian LED bar U-shape-nya ini yang ganteng parah, karena dia diffusernya itu ada di bagian dalam cuy. Biasanya kan diffuser sampai luar-luar ya, yang warnanya putih burem itu loh. Tapi si GM50 ini di bagian luarnya nih semacam mika bening, diffusernya itu ada di dalamnya lagi cuy. Jadi keren banget sih menurut gue. Oh ya, GM50 ini lumayan kecil cuy, karena kalau gue bandingin sama Razer Lens CTE ternyata masih gedean Lens CTE, dan kalau gue bandingin sama Dead Adder lumayan jauh lebih gede Dead Adder. Jadi untuk yang tangannya mungkin 11-12 sama tangan gue, mouse ini bakalan enak banget, karena di gue sih gue ngerasain enak banget dari segi ukurannya. Untuk beratnya dia ada di sekitaran 80-an gram, dan kalau gue baca di technical specification itu ada di 117 gram. Mungkin 117 itu include sama kabel ya. Untuk 80-an gram menurut gue sih ngepas ya, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga. Jadi mouse ini overall di tangan gue dengan tipikal gue yang pakai palm grip beratnya segini, ini enak banget dari segi gripnya. Meskipun PR tadi bagian side gripnya tidak rubberized sama sekali. Oke, masuk ke pembahasan yang lebih serius lagi. Gue akan mulai dari switchnya cuy. Nah, switchnya ini dia pakai switch dari Omron dengan lifespan sampai 20 juta kali klik. Untuk tactile feedbacknya enak, suara klikinya juga enak, garing-garing gurih gitu ya. Travel distance-nya juga oke, dia nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu ceper juga, ngepas banget. Untuk responnya juga menurut gue oke-oke aja, gue nggak ada masalah sama sekali. Switchnya kerasa cepet-cepet aja. Oke, lanjut untuk sensornya dia pakai sensor dari PixArt yaitu PMW3330. Ya, 3330 ini terdengar lumayan asing di telinga kita karena setahu gua di Indo memang jarang mouse gaming yang pakai PixArt PMW3330, dan setahu gua nih Mad Catz itu pakai 3330 juga. Cuma sekarang barangnya kayaknya goib banget. Kalau dulu zaman gua kuliah di tahun 2013-14 itu lumayan banyak toko gaming gear yang majang. Gua nggak tahu sih peminatnya banyak atau enggak, yang jelas dipajang tuh lumayan banyak. Terus paling ada lagi dari Thermaltake yaitu TT Esport. Tipenya gue lupa, kayaknya Black X deh yang pakai 3330 tersebut. Jadi bisa dibilang GM50 ini susah banget untuk nyari rivalnya dengan sensor yang sama.
Nah, kalau lihat dari speknya, harusnya 3330 ini ada di antara 3327 dan 3360. Soalnya untuk resolusi DPI-nya dia bisa ngasih 7200 DPI, sedangkan 3327 kan cuma 6200 ya. Terus untuk tracking speed-nya 3327 itu ada di 220 IPS, tapi untuk 3330 itu by default harusnya di atas 150 IPS. Sedangkan kalau kita ngelihat di atasnya sama 3360, jelas 3330 ini kalah spek. Tapi ada satu hal yang menurut gua dibawa atau diturunkan dari 3360, yaitu programmable lift off distance, alias LOD-nya bisa diatur. Bicara soal performa, gue sih nggak ada masalah sama sekali, nggak mengalami isu adanya tracking loss, dan menurut gue akurasinya juga bagus. Jadi bisa gue bilang nih 3330 udah bisa banget kalau kalian mau pakai untuk main game kompetitif. Kalau kalian user game casual doang sih, ya ini udah overkill banget cuy. Oke, seperti biasa yang terakhir gue akan bahas softwarenya. Di sini gue pakai software MSI Dragon Center, emang dari MSI-nya sendiri ya. Dan gue akan bahas dari segi utility-nya dulu. Yang pertama ada pengaturan untuk 3 buah profile, kemudian kita juga disediain pengaturan untuk key assignment-nya. Jadi total dia punya 6 buah tombol yang programmable dan pastinya udah support makro juga. Lanjut untuk di tab sensor, di sini ada pengaturan lift off distance ya, seperti yang tadi gue bilang ada turunannya dari 3360 di mana programmable LOD. Di sini ada pilihannya 2 mm atau 3 mm. Ke bagian bawahnya lagi ada pengaturan polling rate, paling gedenya sampai 1000 Hz dan paling kecilnya ada 125 Hz. Kemudian di bawahnya lagi ada toggle switch untuk angle snappingnya. Nah, pindah ke bagian kanan, di sini ada pengaturan untuk DPI-nya. Dia disediain sebanyak 5 slot dan ada slidernya juga cuy. Kalau mau ngatur tinggal di slide-slide aja. Kemudian kita pindah ke bagian tab Mystic Light. Nah, di sini adalah menu untuk mengatur lampu-lampuannya. Untuk modenya sendiri ya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Dan di bagian bawahnya ini ada warna-warna yang bisa diatur kalau modenya nggak rainbow. Terus di bagian bawahnya lagi ada pengaturan intensitas brightness dan kecepatan transisinya. Dan untuk di beberapa mode juga ada pengaturan directionnya untuk clockwise dan counter clockwise. Oke, gua rasa reviewnya cukup, dan untuk harganya sendiri MSI Clutch GM50 ini dibanderol dengan harga sekitaran 800 sampai 900 ribuan. Kalian mendingan cek aja langsung di toko gaming gear langganan kalian atau cek aja di official store-nya MSI, di marketplace juga ada cuy, silahkan cek di sana. Oke, kesimpulannya menurut gue MSI udah bisa banget ngedesain sebuah gaming mouse ergonomic right hand yang desainnya itu super duper ganteng. Gue suka banget sama desainnya jujur. Dan di samping itu selain desain yang ganteng juga, dia mementingkan dari sisi ergonomik juga, karena dipakai untuk pengguna tangan kanan ini benar-benar udah proporsional banget. Tapi di balik itu urusan build quality menurut gue perlu diimprove ya. Pertama dari segi ada kasus rattle tadi, tapi itu semoga di unit gue doang, jadi yang ke tangan konsumen gak ada kasus tersebut. Kemudian dari segi kabel juga gue prefer dikasih sleeving, dan untuk side grip juga gue prefer dikasih rubber lah. Dari segi performa sebenarnya udah mantep banget, cuman kelasnya tuh nanggung. Jadi kalau menurut gue pribadi, seandainya MSI mau beneran serius terjun ke dunia premium gaming gear, mendingan bikin spesies baru atau GM50 ini di-upgrade ke PMW 3360 atau ke 3389. Terus omronnya naikin ke yang 50 juta kali klik, build quality-nya diperbagus. Kalau mau ganti desain juga boleh, yang jelas harus lebih ganteng daripada si GM50 yang sekarang, dan dijual dengan harga 1 juta lebih. Karena sebenarnya MSI punya pasar di mana VGA-nya rame, Mobonya rame, laptopnya rame, dan mereka-mereka ini sudah mulai terasuki jiwa-jiwa fanboy MSI ya. Dan kalau udah fanboy itu target yang menurut gua empuk banget sih. Oke, menurut gua videonya cukup, dan thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you MSI.